Salam akhir pekan saudara. Pada hari ini kita akan mengakhiri akhir pekan kita dan awal daripada bulan Juni ini. Oleh karena itu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita membuat kesadaran terhadap siapa kita di hadapan Allah, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Kejadian 2 ayat 7 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Dungi dibuat Tuhan debata masautik tanoi, jana dibenia masada jolma sian tanoi, jadi diombus konia maho sahanguluan tulubang ni igung ni jolmai, gabe mangoluma jolmai. Dalam bahasa Indonesia, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian firman Tuhan. Kalau kita menghayati dalam kehidupan kita, banyak orang berpikir bahwa hidupnya ini adalah segala-galanya. Dan dia melihat hidup itu begitu berharga, sehingga dia menganggap orang lain itu lebih kecil daripada dirinya. Ada orang yang membangun image dirinya sebagai seseorang sosok yang begitu diagung-agungkan. Ada juga orang yang merasa dirinya begitu rendah dan tidak berguna. Namun kalau kita merenungkan bagaimana Tuhan menciptakan kita, sesungguhnya manusia itu setara, yaitu berasal dari debu tanah. Kalau di dalam Alkitab, tanah itu adalah Adamah, sedangkan manusia adalah Adam. Artinya, Adam yang diambil dari Adamah, manusia yang berasal dari tanah. Kalau dikatakan tanah, pasti dia adalah sesuatu sumber kehidupan itu sendiri. Dan itu adalah merupakan sebuah tanggung jawab pribadi kita terhadap apa yang sudah ditumbuhkan oleh Allah, agar kita menjadi merasakan bahwa segala tumbuhan itu bahagian daripada diri kita. Itu salah satu bahagiannya. Artinya, kita tidak akan mengatakan bahwa saya ini lebih hebat daripada yang lain, ciptaan lain. Namun saya bertanggung jawab kepada apa yang diciptakan Allah, karena saya juga adalah berasal dari tanah. Yang kedua adalah perasaan, di mana kita tidak ada apa-apanya kalau tanpa daripada hembusan nafas Allah. Saudara, kalau dikatakan kita tidak ada apa-apanya, coba kita bayangkan, seandainya kita berjalan di sebuah tempat yang menjadikan sepatu kita penuh dengan lumpur tanah. Apakah kita akan menganggap itu berharga? Tidak akan. Kita akan mencoba mengikisnya, membuangnya, kemudian kita merasa jijik dengannya. Demikianlah kita sebenarnya. Kita tidak berharga, tidak ada apa-apanya. Seandainya kita menjadi membusuk dan ditimbang, hanya berapa kilo kah? Kalau dikatakan, kalau ada orang menjual tanah, satu karung tanah kompos 7.000 sampai 9.000. Kalau kita setelah mati belum tentu cukup untuk menjadi satu karung. Itulah betapa tidak berharganya kita. Namun oleh roh Allah, oleh nafas Allah, kita menjadi berharga. Kenapa? Karena ada Allah. Artinya, kita itu harus jadikan Allah nomor satu, dan kita adalah tidak ada apa-apanya, nomor nol. Coba kita bayangkan, kalau Allah nomor satu, kemudian kita tambah dengan 0, 0, 0, 0. Semakin kita menjadi nol, maka semakin berharga hidup kita. Semakin kita merasakan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, maka kita akan semakin tinggi nilainya. Oleh karena itu, firman ini mau mengingatkan kepada kita. Kita boleh bangga dan kita boleh merasakan bahwa kita berasal dari debu tanah agar bertanggung jawab kepada segala ciptaan. Kita juga boleh merasakan bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Oleh karena itu, kita harus menjadi dekat dengan Allah. Biarlah firman ini menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Biarlah menjadi bagian hidup kami. Hamba berdoa, biarlah firman Tuhan yang menyentuh, menggerakkan hati kami untuk menyadari
betapa kami tidak berharga, dan betapa kami harus bertanggung jawab kepada segalanya. Bila firman ini menjadi kekuatan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, tambahkan sukacita bagi setiap orang. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.